Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Setiawan. Hari ini saya akan mempresentasikan review jurnal untuk pekan ke-7. Untuk jurnal yang pertama yaitu untuk judul Relevant Author Innovating the Different Group of International Student in the USA. Untuk introduction, studi tentang pengaruh kelompok diferensi dalam pengaturan konsumsi komersial telah dilakukan secara luas. Hal yang sama tidak dapat dikatakan dalam pengaturan pendidikan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelompok diferensi mahasiswa internasional yang mempengaruhi niat mereka untuk belajar di luar negeri. Untuk metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan wawancara untuk menjawab pertanyaan peneliti. Studi adalah individu atau kelompok orang yang aktual dan atau fiktif yang dianggap memiliki relevan yang cukup besar pada evaluasi atau perilaku seseorang. Untuk hipotesis dalam jurnal ini saya tidak menemukan hipotesis yang tertera secara jelas karena di dalam jurnal penelitian ini tidak begitu dijelaskan secara detail. Untuk result, berdasarkan penelitian, siswa mendaftar diri untuk mereka sebagai pemberian pengaruh utama dalam niat mereka untuk belajar di luar negeri. Ini adalah temuan yang sangat menarik. Penelitian ini diharapkan akan ada kelompok referensi yang berpengaruh penting dalam niat siswa. Sebaiknya hasilnya menunjukkan bahwa sosok dalam signifikan dalam membentuk niat adalah siswa itu sendiri, meskipun belajar di luar negeri adalah keputusan hidup utama yang dibuat oleh individu. Namun penting untuk dicatat bahwa penelitian ini hanya meneliti proses pembentukan niat siswa dan bukan tahapan yang akan datang. Untuk bahan diskusi yaitu berdasarkan kajian tentang pendidikan internasional dan pengaruh konsumsi lain, diharapkan lingkungan sosial mahasiswa internasional berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk belajar di luar negeri. Sekelompok orang termasuk orang tua, saudara kandung, dan teman sebaya diperkirakan memiliki pendapat untuk dalam mengambil keputusan siswa untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Namun penelitian ini menyimpulkan bahwa orang yang paling berpengaruh proses pengambilan keputusan adalah siswa itu sendiri. Dengan kata lain, dalam niat belajar di luar negeri, pengaruh lingkungan sosial kurang kuat dibanding dengan diri sendiri. Untuk masuk di jurnal kedua yaitu yang berjudul Saying on the Academic Benefit of Study Abroad. Introduction, belajar di luar negeri ada fenomena yang berkembang di pendidikan tinggi. Meskipun pertumbuhan seperti ini biasa dipuji, upaya untuk mengatur dampak pengaruh internasional pada pembelajaran siswa masih terbatas. Tadi ini memiliki manfaat akademis dari program studi di luar negeri yang ditawarkan oleh Universitas Amerika Serikat dengan ukuran pembelajaran yang dilaporkan secara sendiri. Untuk metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena penelitian ini memperoleh ukuran awal pra keberangkatan semester serta akhir semester atau setelah kembali, dimungkinkan untuk membentuk bahwa kedua kelompok serupa dalam tingkat awal mereka pada 5 dimensi. Ada perbedaan yang signifikan dalam variasi sepanjang dimensi pengetahuan fungsional. Bagaimanapun yang kami tidak memiliki penjelasan yang sesuai. Untuk hipotesis yaitu terdapat dua hipotesis, yaitu siswa yang belajar di luar negeri akan melaporkan tingkat pengetahuan yang jauh lebih tinggi setelah kembali dari siswa yang tidak belajar di luar negeri. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu siswa yang belajar di luar negeri akan melaporkan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi saat kembali daripada mereka laporan sebelum keberangkatan. Untuk result, studi di luar negeri dan responden kelompok kontrol awalnya dibandingkan sehubungan dengan tingkat persepsi sebelum keberangkatan mereka pada 5 dimensi hasil belajar yang diidentifikasi dalam analisis faktor yang disempurnakan oleh Sutton and Robin. Analisis ini paralel dan fuse satu dari studi Gosel yang asli yaitu Sutton dan Robin di 2004. Untuk bahan diskusi, hasil yang menawarkan berbagai tingkat dukungan untuk hipotesis. Berkenan dengan hipotesis pertama yang membandingkan siswa yang belajar di luar negeri dengan mereka yang tidak. Dukungan diamati untuk nilai yang dirasakan dari pengalaman internasional dalam belajar memvalidasi rutinitas sehari-hari di lingkungan baru, yaitu pengetahuan fungsional. Untuk hipotesis kedua yaitu membandingkan siswa yang belajar di luar negeri sebelum dan sesudah pengalaman mereka.
Peningkatan yang signifikan secara statistik diamati di semua 5 dimensi. Siswa belajar di luar negeri menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam peningkatan keterampilan mereka yang dirasakan pada semua 5 dimensi yang dipelajari. Sementara mereka yang tidak belajar di luar negeri, mereka perbedaan yang signifikan dalam pengetahuan mereka hanya pada 1 dari 5 hasil belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.